Di dunia yang semakin terhubung ini, kita seringkali dihadapkan pada beragam pandangan dan perspektif. Namun, tahukah Anda bahwa bias pribadi bisa menghalangi kita untuk melihat dunia dengan lebih jelas? Apakah Anda pernah merasa bahwa penilaian Anda terhadap seseorang dipengaruhi oleh pengalaman atau stereotip tertentu? Atau mungkin Anda merasa sulit untuk memahami sudut pandang orang lain? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak dari kita mengalami hal yang sama. Tapi tenang saja. Di video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil untuk menghadapi bias pribadi dan menjadi lebih objektif. Dari mengenali bias dalam diri hingga melatih empati, semua akan kita kupas tuntas. Jadi apa sih sebenarnya bias pribadi itu? Bias adalah pandangan atau pendapat yang dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, atau bahkan stereotip dalam kehidupan sehari-hari. Bias ini bisa membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang tidak objektif. Misalnya, ketika kita menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau latar belakang mereka. Langkah pertama adalah mengenali bias yang ada dalam diri kita. Coba deh, ambil sejenak waktu untuk berpikir, apa saja pandangan atau sikap yang mungkin Anda miliki tanpa disadari? Misalnya, apakah Anda cenderung lebih suka bergaul dengan orang-orang yang mirip dengan Anda? Atau mungkin ada kelompok tertentu yang Anda anggap lebih rendah? Bias pribadi adalah kecenderungan untuk berpikir, merasa, atau bertindak dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan, dan latar belakang individu. Bias ini seringkali tidak disadari dan dapat memengaruhi cara kita menilai orang lain, situasi, atau informasi. Beberapa langkah praktis untuk membantu Anda mengenali bias pribadi, salah satunya dengan refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa pengalaman atau keyakinan yang mungkin memengaruhi cara saya melihat dunia? Lalu juga bisa dengan meminta umpan balik. Tanyakan kepada teman atau kolega terpercaya tentang bagaimana mereka melihat Anda dalam konteks interaksi sosial. Mereka mungkin dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang sikap atau perilaku Anda. Pastikan untuk mendengarkan dengan terbuka dan tanpa defensif. Mengetahui bias yang kita miliki adalah langkah pertama untuk menjadi lebih objektif. Ketika kita menyadari bias kita dapat meningkatkan keputusan. Dengan mengurangi pengaruh bias, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Selanjutnya juga dapat meningkatkan hubungan. Memahami bias kita membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih empati dan terbuka, lalu juga mendukung pertumbuhan pribadi. Kesadaran akan bias memungkinkan kita untuk belajar dan berkembang sebagai individu. Mengenali bias pribadi adalah langkah penting dalam perjalanan menuju objektivitas. Dengan memahami dan menghadapi bias kita dapat membuka diri terhadap pengalaman dan perspektif baru, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, serta membuat keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi hasilnya sangat berharga bagi pertumbuhan pribadi dan profesional kita. Kedua, yaitu tanyakan pada diri sendiri. Setelah mengenali bias tersebut, langkah selanjutnya adalah bertanya pada diri sendiri. Kenapa saya berpikir seperti ini? Apakah ada bukti yang mendukung pandangan saya? Ini penting untuk menguji pemikiran kita. Kita semua tahu bahwa bias bisa mengganggu cara kita melihat dunia, kan? Nah, langkah ini berguna untuk mengatasi bias dengan bertanya pada diri sendiri. Sebelum kita mulai bertanya, ambil napas dalam-dalam. Siapkan pikiran Anda untuk menjelajahi sudut-sudut tersembunyi dari pemikiran Anda sendiri. Ingat, ini adalah tentang menemukan kebenaran, bukan menghakimi diri sendiri. Sekarang mari kita gali beberapa pertanyaan yang bisa membantu Anda mengenali bias yang mungkin Anda miliki. Siapkan pena dan kertas atau aplikasi catatan di ponsel Anda dan tuliskan pertanyaan berikut. Apa yang saya yakini tentang orang-orang dari kelompok tertentu? Cobalah untuk menggali lebih dalam. Apakah ada pengalaman pribadi yang membentuk pandangan ini? Ini adalah kesempatan untuk menantang stereotip yang mungkin tidak Anda sadari. Setelah menulis pertanyaan tadi, luangkan waktu untuk merenungkan jawaban Anda. Jangan terburu-buru. Setiap jawaban adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda. Cobalah untuk bersikap terbuka. Ingat, tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Semua orang memiliki bias, dan menyadari hal ini adalah bagian dari proses. Lalu jangan menghakimi. Jika Anda menemukan jawaban yang membuat Anda merasa tidak nyaman, jangan langsung menghakimi diri sendiri. Alih-alih tanyakan, mengapa saya berpikir seperti ini? Ini adalah kesempatan untuk belajar. Setelah Anda melakukan refleksi,
Cobalah untuk mendiskusikan temuan Anda dengan teman atau kolega terpercaya. Dengan diskusi, Anda bisa memberikan perspektif baru dan membantu Anda melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Ingatlah, mengenali bias pribadi adalah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan terus bertanya pada diri sendiri dan terbuka terhadap pembelajaran, Anda akan menjadi lebih objektif dalam cara Anda melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Ketiga adalah luangkan waktu untuk mendengarkan. Selanjutnya, penting untuk meluangkan waktu mendengarkan orang lain. Cobalah untuk memahami perspektif mereka. Setiap orang punya cerita yang berbeda, dan seringkali cerita-cerita ini bisa membuka mata kita. Saat berbicara dengan orang lain, praktikkan active listening. Artinya Anda tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga mencoba merasakan emosi dan memahami konteks di baliknya. Ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi respon yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami mengapa mendengarkan adalah kunci dalam menghadapi bias. Pertama, yaitu untuk membangun koneksi. Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Ini membangun koneksi yang lebih dalam dan memperkuat hubungan. Kedua, yaitu mendapatkan perspektif baru. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dengan mendengarkan, kita dapat memahami pandangan yang berbeda dan memperluas wawasan kita. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi misunderstanding. Banyak konflik terjadi karena kesalahpahaman. Dengan mendengarkan, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan menghindari asumsi yang salah. Lalu, bagaimana cara mendengarkan dengan efektif? Ini bukan hanya tentang diam dan membiarkan orang berbicara. Ada beberapa teknik yang bisa Anda terapkan. Pertama, berikan perhatian penuh saat seseorang berbicara. Cobalah untuk menyingkirkan gangguan seperti ponsel atau televisi. Fokuslah sepenuhnya pada pembicaraan. Lalu kontak mata. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan menjaga kontak mata. Ini menciptakan rasa keterhubungan dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang positif. Mengangguk dengan lembut saat mereka berbicara menunjukkan bahwa Anda mengikuti pembicaraan dan memahami apa yang mereka katakan. Jika ada hal yang tidak Anda pahami, jangan takut bertanya kembali. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan apa yang mereka katakan. Lalu ulangi apa yang Anda dengar. Setelah seseorang selesai berbicara, cobalah untuk merangkum apa yang mereka katakan dengan kata-kata Anda sendiri. Misalnya, jadi jika saya tidak salah, kamu merasa bahwa kamu diabaikan. Mendengarkan dengan baik tidak hanya memperbaiki komunikasi, tetapi juga membantu kita menjadi lebih objektif. Karena ketika kita mendengarkan orang lain dengan terbuka, kita lebih mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Ini membantu mengurangi bias yang mungkin kita miliki. Selain itu, dengan memahami pengalaman orang lain, kita dapat merasakan empati yang lebih dalam. Ini membuat kita lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ketika mendengarkan dengan baik, kita juga akan mendapat informasi yang akurat dan lengkap. Ketika kita memiliki informasi yang lengkap dan beragam, keputusan yang diambil menjadi lebih baik dan lebih adil. Dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain, Anda tidak hanya membantu diri sendiri untuk menjadi lebih objektif, tetapi juga memperkaya hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cerita unik yang layak didengar. Yang keempat adalah berlatih empati. Empati adalah kunci. Cobalah untuk menempatkan diri Anda di posisi orang lain. Apa yang mereka rasakan? Mengapa mereka bertindak seperti itu? Dengan berlatih empati, kita bisa mengurangi bias dan meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk melatih empati adalah dengan membaca buku atau menonton film yang menceritakan kisah dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa membantu kita memahami pengalaman hidup orang lain dan memperluas wawasan kita. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam konteks bias pribadi, berlatih empati sangat penting untuk membuka pikiran kita dan melihat dunia dari perspektif orang lain. Lalu, mengapa empati itu penting? Karena dengan empati, kita dapat lebih mudah untuk membuka pikiran. Empati membantu kita melihat dunia dari sudut pandang orang lain, mengurangi penilaian yang cepat dan bias yang mungkin kita miliki. Selain itu juga untuk membangun hubungan. Dengan berempati, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan orang lain. Lalu juga untuk mendorong tindakan positif. Karena ketika kita memahami perasaan orang lain,
kita lebih termotivasi untuk bertindak dengan cara yang positif dan mendukung. Untuk melatih empati tidak harus terjadi dalam situasi formal. Cobalah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menawarkan bantuan. Jika Anda melihat seseorang kesulitan, tawarkan bantuan tanpa ragu-ragu, lalu juga dengan menunjukkan pengertian. Ketika teman atau rekan kerja berbagi masalah, dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan pengertian terhadap perasaan mereka. Melatih empati adalah langkah penting dalam menghadapi bias pribadi dan menjadi lebih objektif. Dengan memahami perasaan orang lain, kita dapat mengurangi penilaian yang tidak adil dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang terakhir adalah terima perbedaan. Kita semua unik dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Justru perbedaan inilah yang membuat hidup lebih berwarna. Cobalah untuk terlibat dalam aktivitas komunitas atau kelompok diskusi yang melibatkan orang-orang dari latar belakang berbeda. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman Anda, tetapi juga membantu membangun hubungan yang lebih baik. Terlebih, di dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai pandangan, budaya, dan pengalaman hidup yang berbeda. Menerima perbedaan bukan hanya tentang toleransi, tetapi juga tentang memperkaya perspektif kita. Lalu mengapa menerima perbedaan itu penting? Karena dengan menerima perbedaan, kita dapat memperluas wawasan. Ketika kita menerima perbedaan, kita membuka pintu untuk belajar hal baru. Setiap orang memiliki cerita unik yang bisa mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Selain itu juga untuk membangun hubungan yang kuat. Dengan menerima perbedaan, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih mendalam dan saling menghargai. Ini membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi. Lalu yang terpenting yakni untuk mengurangi konflik. Ketika kita memahami dan menghargai perbedaan, kita cenderung mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Salah satu cara terbaik untuk menerima perbedaan adalah melalui interaksi langsung dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Contohnya seperti mengikuti kegiatan budaya. Hadiri acara atau festival budaya di komunitas Anda. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar tentang tradisi dan kebiasaan orang lain. Contoh lainnya seperti bergabung dengan kelompok diskusi. Cari kelompok diskusi atau forum di mana orang-orang berbagi pandangan berbeda tentang isu-isu tertentu. Ini bisa menjadi tempat yang aman untuk bertukar ide dan belajar dari satu sama lain. Menerima perbedaan adalah langkah penting dalam menghadapi bias pribadi dan menjadi lebih objektif. Dengan membuka hati dan pikiran kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih baik di sekitar kita. Selain langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, penting juga untuk terus mengedukasi diri tentang bias dan stereotip. Ada banyak buku, podcast, dan artikel yang membahas topik ini secara mendalam. Mendidik diri sendiri tentang bias sangat penting karena dapat meningkatkan kesadaran diri. Dengan memahami bias yang kita miliki, kita dapat lebih sadar akan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Selain itu juga untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ketika kita mampu mengenali bias, kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Lalu juga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan mengatasi bias, kita berkontribusi pada lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Menghadapi bias pribadi melalui edukasi diri adalah langkah penting menuju kesadaran dan objektivitas. Dengan mengenali bias kita, mendidik diri sendiri, dan melatih empati, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih inklusif. Dalam perjalanan hidup kita, bias pribadi seringkali menjadi penghalang yang tak terlihat, memengaruhi cara kita berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Namun dengan kesadaran dan usaha, kita dapat mengubah cara pandang kita. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain. Bayangkan jika setiap kali Anda berbicara dengan seseorang, Anda membuka pintu untuk perspektif baru, yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya. Setiap cerita yang dibagikan, setiap pendapat yang diungkapkan, adalah kesempatan bagi Anda untuk memperluas wawasan dan mengurangi bias. Tetapi tidak hanya itu saja. Langkah-langkah lain seperti yang kita bahas tadi juga tidak kalah berguna untuk mengatasi bias yang ada pada diri kita. Jadi mari kita lakukan ini bersama. Ajak teman atau kolega Anda untuk berdiskusi tentang topik yang menarik. Berikan perhatian penuh saat mereka berbicara. Ajukan pertanyaan yang mendalam dan refleksikan kembali apa yang mereka katakan. Dengan cara ini, tidak hanya Anda akan belajar lebih banyak tentang orang lain, tetapi juga akan menemukan cara untuk melihat dunia
dengan cara yang lebih luas dan lebih objektif. Ingatlah, menghadapi bias pribadi bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Setiap langkah kecil menuju pemahaman yang lebih baik adalah langkah menuju hubungan yang lebih sehat dan keputusan yang lebih bijaksana. Jadi teman-teman, itu dia beberapa cara untuk menghadapi bias pribadi dan menjadi lebih objektif. Ingat, perjalanan ini tidak instan, tapi setiap langkah kecil yang kita ambil sangat berarti. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical.